warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metode etnografi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gina Aulia Hairunisa, dan dua anggota lainnya yaitu Salma Salsabila dan Feby Elinda Putri. Yang pertama, ada pengertian menurut Criswell. Metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Fokus dari penelitian ini adalah budaya. Metode etnografi termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa penelitian etnografi adalah sebuah penelitian kualitatif di mana seorang peneliti menguraikan dan menafsirkan pada suatu budaya baik dalam sebagai akhir atau dalam hasil penelitian. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam metode penelitian etnografi. Menurut Hammersley dan Genzuk dalam buku Enzir yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif pada halaman 149 sampai 152 menyatakan 3 prinsip metodologis yang digunakan dalam corak metode etnografi. Yang pertama ada naturalisme, yaitu penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen. Yang kedua ada pemahaman, yaitu landasan utama di sini adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus, namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Untuk itu, meneliti layar budaya yang lebih dikenal lebih baik daripada meneliti yang masih asing, agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. Yang terakhir ada penemuan, yaitu penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasar pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Yang selanjutnya ada karakter penelitian etnografi yang akan dibacakan oleh Salma Salsabila. Selanjutnya, Criswell menyebutkan beberapa karakter penelitian etnografi, diantaranya adalah yang pertama ada cultural theme, yaitu suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Yang kedua ada a culture sharing group, yaitu penelitian yang dapat dilaksanakan pada 2 orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa. Yang terakhir ada researcher reflexivity, yaitu mengacu pada sebuah kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi yang sadar dan terbuka atas perannya sebagai peneliti yang dengannya dapat timbul rasa saling mempercayai antara peneliti dan objek yang ditelitinya. Yang selanjutnya ada prosedur siklus penelitian etnografi yang akan dibacakan oleh Feby. Menurut Spreadley, prosedur siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah, yaitu yang pertama, pemulihan suatu proyek etnografi, yang kedua, pengajuan pertanyaan etnografi, yang ketiga, pengumpulan data etnografi, yang keempat, pembuatan suatu rekaman etnografi, yang kelima, analisis data etnografi, yang keenam, penulisan sebuah etnografi. Selanjutnya, ada jenis-jenis penelitian etnografi. Menurut Criswell, penelitian etnografi memiliki jenis-jenis desain penelitiannya sendiri. Yang pertama, ada etnografi realis yang akan dibacakan oleh Gina. Etnografi realis adalah pendekatan yang populer digunakan oleh para antropolog, dijelaskan oleh Van Manen dalam Criswell. Etnografi merefleksikan sikap tertentu yang diambil oleh peneliti terhadap individu yang sedang dipelajari. Etnografi realis adalah pandangan objektif terhadap situasi. Biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga
melaporkan secara objektif mengenai informasi yang dipelajari dari para objektif penelitian di lokasi. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dibacakan oleh Feby. Studi kasus merupakan salah satu bagian penting dari etnografi. Meskipun berbeda dari etnografi dalam beberapa hal tertentu, penelitian suatu kasus terfokus pada program, kejadian, atau kegiatan yang melibatkan individu dan bukan merupakan kelompok. Sebuah kasus dipilih untuk diteliti harus memiliki kualifikasi. Yang pertama, kasus intrinsik. Kasus intrinsik adalah apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri, atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik. Yang kedua, kasus instrumental. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau menyusun teori baru. Yang ketiga adalah kasus kolektif. Kasus kolektif adalah di mana beberapa kasus dijelaskan dan dibandingkan dengan memberikan wawasan tentang masalah sebuah studi kasus. Peneliti mungkin memeriksa beberapa sekolah untuk menggambarkan pendekatan alternatif untuk pilihan sekolah bagi siswa. Yang selanjutnya ada etnografi kritis yang akan dibacakan oleh Salma. Yang terakhir ada etnografi kritis. Etnografi kritis ini adalah jenis penelitian etnografi di mana penulis tertarik memperjuangkan emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Peneliti kritis berpikir dan mencari melalui penelitian mereka, melakukan advokasi terhadap ketimpangan dan dominasi. Komponen utama dari etnografi kritis ini adalah faktor-faktor seperti nilai, syarat, orientasi, memperdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih, dan kekhawatiran tentang kuasaan dan kontrol. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari metode etnografi, yaitu yang mempunyai kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan oleh Feby dan Salma. Kelebihan dari metode etnografi ini dikarenakan penelitian yang menggunakan metode ini adalah penelitian jangka panjang, maka sudah dipastikan penelitian yang menggunakan metode etnografi ini akan dikupas secara mendalam dan mendetail. Dan transparansi dalam penelitian ini pun diperlihatkan sehingga penelitian yang dilakukan akan teruji hasilnya. Hasil data yang diperoleh pun validasinya sangat tinggi dikarenakan data yang didapat adalah data dari sumber utama itu sendiri. Yang selanjutnya kekurangannya akan dibacakan oleh Salma. Yaitu seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa penelitian metode ini membutuhkan waktu yang relatif panjang dan sangat lama. Hal ini dapat memicu ketidakefisien suatu kajian penelitian, dan karena mendapatkan dari sumber utama, penelitian ini memfokuskan satu sumber organisasi untuk dijadikan penelitian. Hal ini dapat menjadikan bahwa sumber-sumber yang lain tidak terkuak seluruhnya dalam hasil penelitian di lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.